Sehingga kita dapat bermajelis ilmu di siang yang mulia ini setelah kita menunaikan ibadah sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah dan amal soleh kita menjadi catatan untuk semakin menambah kebaikan dunia kita, juga kemuliaan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang bulan ini dikenal dengan bulannya Maulid, bulan kelahiran Nabi, karena kita berada di bulan Rabiul Awal. Kebetulan tafsir yang akan kita bahas adalah tafsir ayat-ayat Nabi Muhammad SAW. Teori kebetulan itu ada, karena kebetulan itu sesuatu yang tidak kita rencanakan, tetapi tetap berada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal kita sebutkan kebetulan setelah kejadian. Kalau sebelumnya tidak bisa kita katakan kebetulan besok saya begini, karena belum tentu besok seperti yang kita inginkan. Namun karena memang hari ini masih di bulan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita katakan insya Allah siang hari ini Allah menetapkan kita membahas tafsir ayat-ayat Nabi Muhammad dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara historis tentu jika kita membahas Nabi Muhammad maka kita awali dari sejarahnya. Sejarahnya adalah kelahirannya yang disepakati oleh para ulama tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah, bukan tahun ababil. Karena banyak yang mengatakan burung yang bernama ababil pernah menurunkan batu kepada pasukan gajah. Padahal nama burungnya bukan ababil. Ababil itu adalah burung yang jumlahnya banyak. Secara bahasa Arab, ababil itu jama'at. Toiron ababil artinya burung yang bergelombang, jumlahnya banyak. Allah perintahkan untuk melemparkan batu kepada pasukan Abraha yang mengendarai gajah, sehingga dikenalnya bukan tahun ababil tetapi tahun gajah. Kelahiran dan diutusnya Nabi, kalau kita rujuk Al-Quran ada dua landasan. Landasan pertama doanya Nabi Ibrahim, dan juga yang kedua adalah kabar gembira busyra dari Nabi Isa alaihissalam karena waktunya sudah dekat. Kalau Nabi Ibrahim berdoa karena waktunya masih lama, Nabi Isa adalah Nabi sebelum Nabi Muhammad. Karena sudah dekat waktunya, maka beliau menyampaikan kabar gembira kepada kaumnya Bani Israel. Kedua-duanya diabadikan oleh Rasul sendiri dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ana dakwatu Abi Ibrahim wa busyra Isa. Aku ini adalah hasil atau berkah doa ayahku Nabi Ibrahim. Aku lahir, aku diutus menjadi Rasul karena ada doa Nabi Ibrahim dahulu. Aku diutus oleh Allah menjadi Rasul karena ada kabar gembira dari Nabi sebelumku, Nabi Isa alaihi salam. Itulah yang Allah abadikan di surat Al-Baqarah 129. Nabi Ibrahim berdoa ketika sudah menyiapkan Ka'bah sebagai tempat ibadah. Beliau berdoa karena betapa ada tempat, betapa sudah lengkap sekalipun kalau tidak ada yang menuntun, tidak ada yang beribadah di Ka'bah. Maka doa beliau, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Ya Allah, aku sudah sampai di sini. Aku bawa keluargaku. Aku sudah jalankan semua perintahmu termasuk menyiapkan Ka'bah ini. Maka ya Allah, utus di negeri ini seorang rasul dari kalangan mereka, yaitu dari orang Mekah. Dan Nabi Muhammad lahir di Mekah dari kalangan orang Mekah. Itulah kita semua juga. Kalau tanpa doa orang tua, tanpa doa leluhur, para guru, mungkin kita tidak ada. Alhamdulillah orang tua dulu berdoa
Ya Allah, anugerahkan untuk kami keturunan yang soleh dan soleha. Jadilah kita. Para guru pun mendoakan kita. Disitulah kita tidak boleh lupa bahwa Maulid Nabi itu yang utama adalah karena doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Mafhumnya, kalau Nabi Ibrahim tidak berdoa, Nabi Muhammad mungkin tidak diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doanya Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diingatkan pula informasi yang disampaikan oleh Nabi Isa dalam bentuk kabar gembira, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Karena waktunya sudah dekat, Allah perintahkan Nabi Isa, wahai Nabi Isa, sampaikan kepada semua Bani Israel, setelahmu akan ada Nabi yang aku utus namanya Ahmad. Maka Nabi Isa menyampaikan perintah Allah. Jadi Maulid Nabi itu adalah juga karena kabar gembira dari Nabi Isa alaihissalam. Dan itu yang disampaikan oleh Nabi kita kepada kita. Ana da'watu Abi Ibrahim wa busyra Isa. Saat ibunda dari Nabi itu mengandung, maka beliau diperlihatkan cahaya yang menerangi seantero negeri Syam. Kita pun sama, sebelum kelahiran kita ada kabar gembira yang disampaikan kepada orang tua kita. Dokter menyampaikan, alhamdulillah Bu, anaknya sehat walafiat. Nanti lahirnya insya Allah pada bulan sekian. Lahirnya insya Allah dalam keadaan normal. Itu berarti kabar gembira tentang kelahiran kita. Dan dahulu kabar gembiranya oleh Nabi, doanya pun oleh Nabi. Karena tidak ada Nabi, kita juga tidak ada yang mendoakan kita dari kalangan Nabi. Tapi insya Allah yang mendoakan kita adalah solihin dan solihat, khususnya orang tua kita semuanya. Kemudian secara tematik, ayat-ayat tentang Nabi Muhammad itu ada 4 kategori. Tulisannya salah ya, 1212. Ini yang menghitung kayaknya tidak belajar matematika atau typo ini ya. 4 kategori ayat-ayat kalau kita rujuk Al-Quran tentang Nabi Muhammad. Yang pertama, semua ayat yang menyebut kata Ar-Rasul. Ada alif dan ada lamnya. Kalau tidak ada, Rasulan saja itu umum. Karena semuanya termasuk Rasul yang Allah utus. Tapi kalau sudah ada kata Ar-Rasul, tidak ada makna lain kecuali Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita baca Al-Quran, ya ayyuhar rasul, itu Nabi Muhammad. Alladzina yattabi'una ar-rasul, itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ayat yang kedua, ayat-ayat yang menyebut an-nabi, alif dan lam juga, yang dikenal dengan makna atau kaidah ma'rifat. Kalau ma'rifat itu definite tense, yang sudah ditetapkan, yang sudah diketahui. Kalau belum diketahui namanya nakirah. Berarti sudah diketahui. An-nabi maksudnya adalah Nabi Muhammad. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Di surat At-Tahrim ayat pertama, wahai nabi, yang dimaksud Nabi Muhammad, jangan mengharamkan yang sudah dihalalkan oleh Allah. Nabi aja pernah ditegur karena mengharamkan yang dihalal. Bagaimana mungkin kita mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram? Terkadang seseorang malah mengharamkan yang halal dengan dalih bahwa boleh mengharamkan yang halal, kan bagus, padahal dilarang oleh Allah. Sama dengan menghalalkan yang haram. Mengharamkan yang halal itu sama dengan menghalalkan yang haram. Pokoknya semuanya nggak boleh. Itu berarti mengharamkan yang boleh. Maka Allah menegur nabinya dengan an-nabiyyu, yang artinya pasti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau nabi saja tanpa alif dan lam, nabiyun, nabiyan, itu berarti semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kategori yang ketiga adalah ayat-ayat cerita, di mana ceritanya adalah cerita khusus tentang Nabi. Jadilah ayat-ayat Nabi Muhammad.
Misalnya abasa, abasa wa tawalla. Meskipun tidak disebut namanya, tapi otomatis para ulama, karena sejarahnya, sejarah Nabi akan mengatakan dia bermuka masam dan berpaling, dalam kurung dia itu Nabi Muhammad. Padahal secara ilmu tafsir, kata abasa itu adalah dia, dan dia itu siapa saja. Abasa bisa fulan, abasa bisa fulan. Tapi karena ceritanya tentang Nabi Muhammad, jadilah abasa meskipun tidak disebut abasa Muhammadun. Tetap abasa wa tawalla, maksudnya Nabi Muhammad SAW, karena ceritanya cerita tentang Nabi. Al-insyirah, alam nashrah laka. Meskipun laka adalah Anda, kamu, bahasa Arabnya untuk laki-laki, siapa saja kan yang baca ayat itu. Alam nashrah laka sadroka. Tapi ceritanya tentang Nabi dulu. Bahwa Nabi lah yang diberikan oleh Allah kelapangan dada. Jadilah Nabi itu pemaaf, Nabi itu pemurah, Nabi itu baik. Sejarahnya memang tentang Nabi Muhammad. Meskipun ungkapannya tidak langsung menyebut kata Muhammad, karena itu nanti yang keempat. Kategori yang keempat, ayat-ayat yang langsung menyebut Muhammad. Kalau kita tambah tadi as-sof ayat yang ke-6, berarti Ahmad ada 5, tapi yang menyebut Muhammad cuma 4 saja di dalam Al-Quran. Al-insyirah ayat pertama dan sampai akhir maksudnya Nabi Muhammad. Al-Kautsar, inna a'toinakal kautsar. Ka itu kamu. Kamu itu kan umum. Tapi sejarah menyebut bahwa yang pertama kali dimaksud adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Jadilah dalam hadis pun dikatakan bahwa Kautsar itu adalah nahrun fil jannah, salah satu telaga di surga yang dikhususkan untuk Nabi. Tapi mulianya Nabi dikhususkan oleh Allah, malah Nabi mempersilahkan kita umatnya nanti berada di telaga Kautsar. Karena Nabi memang orang mulia, padahal Allah khususkan. Tapi Nabi persilahkan kita nanti insya Allah menikmati telaga Al-Kautsar. Ad-Duha juga untuk Nabi, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demikian juga surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Lah bi 'abdihi kan semua manusia pasti Abdullah. Maksudnya Allah yang memperjalankan hambanya. Siapa hamba? Abdu secara bahasa Arab, ya semua manusia itu hamba. Hamba Allah berarti. Tapi karena sejarahnya memang Nabi yang diisrokan oleh Allah, maka semua ulama tafsir sepakat bi abdihi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin ada ayat-ayat yang lain yang bercerita tentang Nabi, jadilah ayat-ayat tentang Nabi meskipun kata Muhammad tidak disebut. Barulah nanti yang keempat, ayat-ayat yang menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali Imran 144, Al-Ahzab 40, surat Muhammad ayat kedua yaitu surat ke-47, dan surat Al-Fatah ayat 29. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, kenapa? Dalam ilmu tafsir kita boleh bertanya kenapa supaya kita dapat hikmah. Karena tujuan tadabbur kan begitu. Kita dapat hikmah, dapat pelajaran, dapat inspirasi, sekarang disebutnya insight, macam-macam lah, dapat spirit, dapat motivasi. Karena ayat itu pasti, tinggal kita menggali kenapa, bagaimana Allah menyebutkan ini di surat Ali Imran 144. Wa ma Muhammadun illa rasul. Bahkan dengan pernyataan tidaklah Muhammad melainkan Rasulullah. Ternyata kalau kita bahas ceritanya adalah ada sunatullah yang dulu beberapa sahabat bertanya, yaitu sunatullah yang bernama kematian. Terutama sahabat Umar. Karena beliau mengatakan tidak mungkin Muhammad itu meninggal dunia. Masa Nabi kok meninggal dunia? Kan gitu ya. Karena ini adalah peristiwa kematian Nabi yang para sahabat sudah berkumpul. Umar mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad wafat, aku tebas lehernya. Ya Allah, kalau sekarang itu ini akidahnya nggak benar.
Kalau sekarang tentu dikatakan ini orang tauhidnya nggak benar. Tapi tidak begitu cara Abu Bakar menenangkan. Tidak pernah beliau menyalahkan karena beliau mencontoh betul-betul Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau datang dan membacakan ayat ini. Selesai ternyata. Nggak usah disalahkan. Disampaikan, dibacakan ayat ini. Langsung Umar itu tenang. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Muhammad Rasul. Sebelumnya sudah banyak Rasul. Dan mereka meninggal, mereka wafat. Yang penting kalau Nabi wafat, Rasul wafat, kita tidak mundur ke belakang. Kita tetap ikut tuntunan Nabi. Kan begitu maksudnya. Umar langsung diam dan mengatakan, Ka'anna hadhil ayah samituhul an. Seolah-olah ayat ini baru aku dengar. Padahal ayat sudah turun lama. Karena Nabi Muhammad sudah wafat, berarti sudah lengkap turunnya ayat itu. Sudah lama Nabi Muhammad wafat. Tapi seolah-olah baru aku dengar. Kan Abu Bakar bijaksana. Coba kalau Abu Bakar langsung, kamu itu salah. Kamu itu kok bertentangan dengan akidah kematian. Semua manusia pasti mati. Tapi saking cintanya Umar, itulah yang beliau sampaikan. Seolah-olah beliau tidak percaya. Kita pun sama kan. Kalau ada orang meninggal, padahal kemarin sehat-sehat saja, kayaknya nggak mungkin deh. Kan kemarin baru ketemu, ngopi lagi sehat-sehat. Kan gak ada yang tahu. Itulah sunnatullah. Itu diberlakukan kepada Nabi. Padahal Nabi semua tahu. Tidak ada yang lebih mulia dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat kedua yang menyebut langsung kata Muhammad, Al-Ahzab 40. Makana Muhammadun aba ahadim mirrijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Sama dengan tadi ya, ada penafian, kemudian ada penetapan. An-nafyu wal itsbat itu menunjukkan sesuatu yang penting. La ilaha nafi itsbat. Makana Muhammadun aba ahadim rijalikum walakin. Pakai walakin juga sama itsbat. Atau tadi wa ma Muhammadun illa, itu sama juga nafi dan itsbat. Di sini pakai nafi dan itsbat yang menunjukkan Muhammad itu adalah salah seorang Rasul dan penutup para nabi, bukan ayah dari salah seorang kalian. Karena kalau sekedar ayah, betapa kecil posisi Nabi. Paling tinggi Nabi Muhammad itu ya posisinya Rasulullah. Karena tidak ada kedudukan paling tinggi bagi manusia kecuali kalau Allah tetapkan jadi Nabi. Jadi paling tinggi itu Nabi. Baru di bawahnya ada sahabat, ada siddiqin, ada nuqaba, ada hawariyin, itu di bawahnya, yaitu pengikut setia para nabi. Di bawahnya syuhada, di bawahnya sholihin. Nah, kita paling bawah ya, sholihin. Itu aja sudah paling bagus, An-Nisa 69. Tapi maksudnya adalah bahwa ini tradisi masyarakat Arab, di mana pada masa awal banyak orang mengangkat anak, tetapi menasabkan kepada dirinya. Mengangkat anak, mengasuh anak, membiayai anak, membiasakan anak orang, itu bagus. Itu perbuatan mulia. Dijadikan pahala jariah. Tetapi yang nggak boleh menasabkan anak kepada yang bukan ayah kandungnya. Ayah angkat, bukan ayah kandung. Nabi pun pernah mengangkat anak namanya Zaid bin Harithah. Disebutlah oleh orang Arab Zaid bin Nabi. Kata Allah, lah, kalau cuma jadi ayah untuk manusia, itu kecil wahai Muhammad. Engkau itu Rasul, bahkan engkau penutup para nabi. Maka setelah peristiwa ini, anak angkat tetap dipinkan kepada ayah kandungnya. Mau masih hidup, mau sudah wafat, tetap. Mau ayahnya maaf baik, ayahnya tidak baik, tetap ayah kandung menjadi bin dari anak. Nggak bisa diganti itu. Kecuali kalau nggak diketahui, karena eksiden. Kalau nggak diketahui, ya sudah, bin Abdullah aja kalau eksiden. Atau sudahlah kepada ibunya, tetapi untuk menjaga kehormatannya, ya disebut saja bin Abdullah. Yang ketiga adalah surat Muhammad, yaitu surat yang dinamakan dengan Nabi Muhammad. Dan ayat kedua, apa dan kenapa ini disebut Muhammad di ayat ini? Umumnya ayat-ayat Al-Quran cukup memadai dengan menyebut amanu wa amilus sholihat. Di berbagai ayat Quran, bahkan di semua ayat Quran, amanu wa amilus sholihat lahum jannatun na'im,
Udah, kalau udah beriman, beramal soleh, masuk surga. Beriman, beramal soleh, cukup. Tapi karena bicara tentang Nabi Muhammad, Allah tambah beriman kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Enggak cukup amanu wa amilu sholihat, tetapi wa amanu bima nuzzila ala Muhammad. Harus pula mengimani semua yang dibawa oleh Nabi. Dalam tanda kutip berarti mengimani sunnahnya Rasul, hadis-hadisnya Rasul, perbuatan Rasul. Itu harus kita imani. Mengimaninya kalau ditegaskan bahwa itu wajib dijalankan. Jika tidak, maka tentu klasifikasinya beda lagi. Karena tuntunan Nabi itu atau sunnah Nabi itu ada 3 kategori. Ada yang wajib. Ya Nabi sholat fardu, ya wajib memang. Jadilah tuntunannya wajib. Tapi Nabi sholat sunnah, jadilah sunnah. Tapi ada yang dilakukan Nabi mubah. Nabi makan begini, Nabi makan begitu. Nabi berkeluarga dengan model masyarakat Arab. Itu mubah. Karena ada kondisi atau budaya yang melekat. Nama-nama juga mubah. Kita boleh kasih nama bahasa Arab, bahasa Inggris boleh, bahasa Jawa boleh. Karena ada budaya. Di sini namanya Yusuf. Pindah ke Eropa namanya Yosef. Nggak ada masalah. Yang penting artinya Nabi Yusuf begitu. Maka tadi surat As-Saff ayat ke-6 Ahmad. Karena Ahmad lebih familiar bagi masyarakat Bani Israel. Dan Nabi Isa tahu. Karena Nabi Isa adalah Nabi untuk kaum Bani Israel. Ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurah wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu. Tapi pindah ke masyarakat Arab. Masyarakat Arab familiar dengan Muhammad. Tapi jangan khawatir. Ahmad, Muhammad, Mahmud, Hamdan, Hamid. Akar katanya Hamidah Yahmad. Sama. Artinya orang yang terpuji. Jadilah namanya boleh Ahmad, boleh Muhammad, boleh Mahmud, boleh Hamid. Kalau di Arab Humaid. Macam-macam. Enggak ada masalah. Yang penting ada makna yang bagus sekaligus doa dari kedua orang tuanya. Terakhir surat Al-Fatih 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Ada kata walladzina ma'ahu. Kita tidak bahas semuanya karena tematisasinya ayat-ayat tentang Nabi Muhammad. Kalau dibahas semua jadinya tafsir tahlili gitu ya, tafsir berurut. Kenapa ini dikhususkan? Karena Allah dampingkan Nabi dengan orang-orang yang menyertai Nabi, yang bersama Nabi. Siapa itu? Ada ahli bait, ada keluarga, ada kerabat, ada para sahabat. Itulah walladzina ma'ahu. Persis dengan Nabi Ibrahim di surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Karena kita suka lupa kepada orang-orang yang bersama Nabi. Kita lupa dengan sahabatnya. Padahal mengikuti sahabat sama dengan mengikuti Nabi. Itu kata Nabi. Berarti kita sholat tarawih ikut sahabat. Itu sama dengan ikut Nabi. Ini mushaf tidak ada di zaman Nabi. Tapi sahabat itu berarti kita ikut Nabi. Demikian juga banyak yang tidak dilakukan Nabi. Tapi dilakukan oleh sahabat. Jadilah itu adalah sama dengan mengikuti Nabi. Itulah walladzina ma'ahu. Kalau At-Taubah 100 lebih mengena lagi ya. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina taba'uhum bi ihsan. Ada muhajirin, ada ansor, bahkan walladzina taba'uhum, mereka yang mengikuti muhajirin dan ansor dengan baik. 3 itu generasi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad tentunya, para sahabat dan para tabi'in. Itu nilainya sama. Kalau dalam tafsir itu disebut tafsir bil ma'thur, bukan bil ijtihad, bil ma'thur. Berarti kan sesuatu yang layak kita ikuti. Itulah. Dan Allah deskripsikan dulu bagaimana sesungguhnya orang-orang bersama Nabi berkasih sayang, gemar beribadah, bahkan bekas sujudnya nampak pada wajah mereka. Itulah ayat terakhir yang menyebut kata Muhammad. Allah sertakan orang-orang terbaik bersama Nabi. Karena kita pun baik, karena ada orang-orang baik bersama kita. Seorang yang baik tidak akan bertahan lama kalau dia sendirian. Dia akan mampu menjaga kebaikannya kalau
sekitarnya orang-orang soleh dan solehah. Itulah pula kata Profesor Muhammad Al-Ghazali dalam buku Fikih Sirah, Nabi Muhammad pun sama. Maka uswah hasanah Nabi itu karena semua keluarganya mulia, sahabatnya mulia, semua orang yang berada di sekitar Nabi mulia. Berarti kekuatan yang ada pada Nabi sekalipun adalah karena support, backup, kemudian banyak dukungan dari sekitarnya. Sama kita juga. Jika kita sendirian, lama-lama nggak akan bertahan dalam kebaikan. Maka majelis Kaila ini pun sama. Kita bersama dengan orang-orang soleh dan solehah dalam rangka menjaga kesolehan kita semuanya. Terakhir tentunya semua bersolawat kepada Nabi. Itu setelah kita bahas tadi 2 ayat plus 4 ayat. Ayat tentang Nabi Muhammad atau ayat-ayat yang bercerita tentang Nabi. Dengan keutamaan yang ada tadi, jadilah Allah dan malaikatnya bersolawat atas Nabi. Memang kalau dalam peringatan Maulid Nabi inilah yang menjadi acuan. Al-Ahzab 56 atau Al-Ahzab 21 ya, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Tapi ayat ini kalau kita bahas secara tematik, maka ayat ini yang terakhir memang. Jadi kita tidak bertanya lagi kenapa kami bersolat kepada Nabi. Iya, jawaban utamanya di ayat ini Allah dan malaikat. Tapi karena Allah khususkan Nabi Muhammad SAW dengan berbagai kekhususan dan keutamaan, bisa kita rujuk ayat Al-Quran, bisa kita rujuk hadis-hadis Nabi. Tidak ada kata lain, kita layak bersolawat. Bahkan Imam As-Sadi mengatakan minimal sekali sepanjang umur orang bersolawat kepada Nabi. Itu wajib, minimal sekali sepanjang umur. Kalau kita enggak, sepanjang ada kata Muhammad, sepanjang diperdengarkan kata Muhammad, maka kita menyebut Sallallahu Alaihi Wasallam atau Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Dan sholawat salam itu khusus untuk Rasulullah, meskipun sebagian ulama membolehkan kepada nabi-nabi yang lain. Tapi berdasarkan teks sharihah dari ayat ini, maka memang asalnya sholawat dan salam itu untuk Rasulullah. Tetapi kemudian dibolehkan kita mengucapkan Nabi Ibrahim Sallallahu Alaihi Wasallam boleh, Nabi Musa Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman gak lazim aja ya, biasanya Nabi Musa alaihi salam. Berarti sholawatnya nggak dimasuk ya, karena ini kan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu menjadi kekhususan. Betapa Maulid Nabi ini sesungguhnya hikmahnya sangat banyak sekali, dan terutama ayat ini menutup ayat-ayat tentang Nabi Muhammad bahwa dengan keutamaan dan keagungannya Allah pun bersolawat, yaitu memuji, malaikat pun bersolawat, memuji dan mendoakan. Kita pula mengucapkan sholawat dan salam atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Syekh As-Sadi, ayat ini pemberitahuan akan kesempurnaan Rasul. Tuh, makanya di akhir pemberitahuan akan kesempurnaan Rasulullah, ketinggian derajatnya dan kemuliaan kedudukannya. Yang lain nggak ada yang disolawatin oleh Allah gitu. Oleh malaikatnya nggak ada. Cuma Nabi Muhammad SAW, ungkapannya pakai an-nabi ya. Nah, sudah kita bahas tadi, an-nabi berarti Nabi Muhammad. Karena ada alif dan lam. Meskipun kata nabi ya umum tadi, semua nabi disebut dengan nabiyun. Tapi karena ada alif dan lam, jadilah maksudnya adalah beliau baginda Nabi Muhammad SAW. Karena itu hadis-hadis pun menguatkan ayat Al-Ahzab 56. Banyak sekali keutamaan dan fadilatnya. Siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Kalau kita perhatikan redaksinya, kita akan semakin yakin. Siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, berarti kepada Nabi. Siapa yang balas salawat bukan Nabi, Allah. Padahal Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi umatnya yang bersalawat kepada Nabi, malah Allah yang bersalawat atas manusia tadi. Sebanyak 10 kan sallallahu, bukan salat Nabi. Karena Nabi sudah wafat, nggak mungkin beliau bisa mengucapkan doa untuk kita. Tapi berarti Allah bersolawat atas Nabi kita, kita bersolawat atas Nabi, kemudian Allah bersolawat atas manusia yang bersolawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama hadis Anas juga gitu.
Siapa yang bersalawat atasku 1 kali, Allah lah yang bersalawat atasnya 10 kali, yaitu dengan menghapus 10 dosa, mengangkat 10 tingkatan. Dan orang-orang sekarang, kita semuanya tentu karena kita sudah jauh dari era Nabi, tapi kita tetap sebagaimana Ali Imran 144 tadi yang ayat pertamanya menyebut kata Nabi, bahwa tidaklah seseorang mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah akan mengembalikan rohku sehingga aku bisa menjawab salam tersebut. Maknanya dalam tanda kutip, ya, tentu kita tidak mungkin mendengar jawaban salam Nabi. Maka disebut dengan hadis yang pertama dan kedua, Allah sebetulnya yang bersolawat atas kita, yaitu memuji kita karena kita memuji orang yang terpuji. Kan gitu ya. Kita berbuat baik, maka Allah akan baik kepada kita karena kita baik. Kita memuliakan orang, maka Allah akan memuliakan kita karena kita memuliakan orang. Begitu terus, begitu ya. Memang begitu. Tapi kalau kita menghinakan orang, maka Allah pun akan menghinakan manusia yang menghinakan orang. Shadaqallahul aliyul azim, maha benar Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Itulah beberapa ayat-ayat yang mengingatkan kita pada musim maulid ini, karena musimnya kan panjang, setahun biasanya, namanya musim. Musim buah kan nggak bisa sehari, musim buah. Ini musim Nabi masa sehari. Namanya musim kan, musim itu bisa setahun, musim itu bisa 2 bulan, namanya musim. Musim yaitu momentum kita untuk mengingat Nabi, dan kita mengingatnya melalui ayat-ayat Al-Quran yang banyak membahas, bercerita tentang Nabi kita semuanya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan alasan atau media kita mengingat Nabi melalui ayat Quran, melalui hadis-hadisnya, kemudian kita mendapatkan hikmah dari ayat-ayat tersebut, maka menambah cinta kita kepada Nabi. Selanjutnya kita semakin termotivasi untuk banyak mengikuti tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kehidupan dunia kita semakin baik, kehidupan akhirat kita akan Allah Subhanahu wa ta'ala angkat derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kita bahas pada kesempatan yang baik ini. Karena ada alokasi tanya dan jawab, ya, maka dipersilakan kepada jamaah sekalian jika ingin menyampaikan atau bertanya yang disiapkan oleh panitia. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza kepada Ustaz Dr. Atabik Lutfi yang telah menyampaikan kajiannya tentang kisah dan tafsir Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga menambah kecilan kita dan semoga kita nanti dikumpulkan bersama baginda Rasulullah di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, masih ada waktu sampai dengan pukul 1, 10 menit. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ustaz, 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Lutfi, saya dengan Azhar, pegawai di BSI. Nabi Muhammad SAW menempati peran yang istimewa di dalam Al-Quran. Sebagaimana tadi slide yang Ustaz sampaikan, bahwa bahkan ada surat khusus tentang Nabi Muhammad. Di antara dengan nabi-nabi yang lain mungkin ada Ibrahim, Yunus, Yusuf, dan sebagainya. Padahal yang kami tahu bahwa Nabi yang paling banyak disebut dalam Al-Quran adalah Nabi Musa alaihissalam. Dalam kajian tafsir, kira-kira apa sih hikmah di balik ini semua? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan secara khusus Muhammad tak ada surat khusus, sedangkan Nabi Musa yang paling banyak disebut tidak ada nama surat khusus? Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Azhar ya, barakallahu fiik. Ini salah satu ilmu Al-Quran, yaitu menggali soal kenapa, bukan untuk mempertanyakan, tapi apa hikmahnya. Yang pertama adalah sejarah Nabi Musa itu sejarah terlama, terpanjang di dunia. Karena Bani Israel itu adalah dari mulai zaman Nabi Yakub sampai dengan sebelum Nabi Muhammad. Nabi Isa pun berasal dari Bani Israel. Makanya harus dibanyakkan ceritanya, karena ini menjadi pelajaran yang tiada terhingga. Yang kedua, bahwa Nabi Musa pun berhadapan dengan Bani Israel dalam konteksnya keburukan-keburukan yang dihadapi. Maka kesabaran itu tidak bisa spontan. Kesabaran itu harus lama. Berarti Allah harus mengulang ayat-ayatnya supaya diingat. Ini Musa yang kayak gitu, tetap sabar.
Disuruh begini nggak mau. Giliran dapat yang baik, itu gara-gara kami. Dapat yang nggak baik, ini sial, kata mereka kepada Nabi Musa. Ya toyaru bimusa wa mama. Ini kalau dapat musibah, ini gara-gara Nabi Musa. Dapat kebaikan, ini karena kami. Itu begitu ya, banyak ceritanya. Sekaligus tidak ada kaum yang banyak membantah para nabi, sekaligus membunuh para nabi, kecuali kaum yang bernama Bani Israel. Yang kedua, alasannya kenapa Nabi Musa paling banyak? Karena sejarah Nabi Musa itu belum ada diabadikan di dalam hadis Rasul. Tidak banyak maksudnya. Hanya tentang Allah menyelamatkan Nabi Musa, ya, kemudian ada puasa yang kita kenal dengan puasa Asyura, hanya sedikit sekali. Tetapi kalau tentang Nabi, semua sahabat itu mendokumentasikan. Kan Nabi menyampaikan, didokumentasikan oleh sahabat, jadilah itu riwayat, jadilah itu hadis. Seandainya para sahabat tidak mendokumentasikan, kita tidak tahu hadis Nabi. Maka kita layak selalu juga memuji sahabat-sahabat Nabi. Ya kan, tanpa sahabat bagaimana kita tahu? Innamal a'malu binniyat. Pasti an Abi Hurairah. Berarti yang menyampaikan kepada kita sahabat namanya Abu Hurairah. Lah kalau sahabat Abu Hurairah malas nulis, nggak dapat kita. Ya sama dengan kita ngaji, kalau nggak ada yang tulis lupa juga kita. Ini sahabat pun manusia biasa. Tetapi karena ini tentang Nabi Muhammad, maka Allah siapkan sahabat yang mendokumentasikan kelengkapan dari Nabi A sampai Z-nya. Dari mulai lahir, dari mulai urusan rumah tangga sampai urusan seluruhnya. Itulah sahabat-sahabat yang membackup. Maka cukup dengan hadis-hadis yang banyak itu, sehingga ayat-ayat cuman sedikit. Tetapi kata para ulama Al-Quran, meskipun tentang Nabi Muhammad sedikit, tapi intinya itu lebih besar, lebih padat, lebih mendalam dari ayat-ayat tentang Nabi Musa. Tadi kita bahaskan begitu ya, meskipun sedikit tapi mendalam sekali dan menunjukkan keutamaan. Karena kaidahnya taksis ya, kalau ada taksis tentang seseorang, taksis tentang sesuatu, itu menunjukkan keutamaan. Dan disebut banyak atau tidak menunjukkan keutamaan. Dan itu kaidah ya. Kita pun sama, kalau disebut terus belum tentu kita tuh lebih baik dari yang gak disebut, belum tentu gitu ya. Yang disebut sedikit belum tentu lebih rendah dari yang tidak disebut. Jangan-jangan disebutnya belum tentu bagus soalnya. Nabi Muhammad disebut sedikit, tapi itu memadai karena yang disebut adalah tentang kekhususan dan keutamaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti lain hal yang ketiga tentang Nabi Yusuf. Ini unik juga kalau bicara tentang kaidah ilmu Al-Quran. Karena Nabi Yusuf itu disebut suratnya surat Yusuf, isinya tentang Nabi Yusuf semua. Nggak ada tentang Nabi yang lain. Kalau surat Muhammad ya sedikit tentang Nabi, tapi juga tentang kafir Quraisy juga ada ya, umatnya ada. Kemudian Nabi Musa, ya tentang Nabi Musa nggak ada nama suratnya. Dan itu berada di berbagai ayat, nggak satu surat. Ini Nabi Yusuf satu surat, please, satu surat aja, nggak ada lagi yang lain. Dan dari awal kronologi dari mimpi sampai terakhir Allah buktikan mimpinya yang benar itu. Itu juga bukan isyarat bahwa Nabi Yusuf lebih utama dari Nabi yang lain. Kaidahnya adalah akhir surat Al-Baqarah. Kita selalu berikrar la nufarriqu baina ahadin mir rasul. Kita tidak boleh membeda-bedakan nabi-nabi utusan Allah kecuali Allah yang mengkhususkan. Ya karena kalau Allah memang yang mengkhususkan, kita tidak boleh kayaknya nabi ini lebih hebat dari nabi ini, enggak boleh. Tapi karena Nabi Muhammad memang Allah khususkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, kita katakan itu. Seandainya Allah tidak mengkhususkan, maka kita katakan semua nabi adalah sama. Tapi kalau Allah yang mengkhususkan, mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah catatan ringkas. Terima kasih. Barakallahu fiik. Oh yes, masih satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau tanya sedikit Ustaz, mengenai tadi yang ayat atau hadis ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi Ustaz ya. Ya, Ayatnya. Nah, terkait dengan sifat qadim-nya Allah itu berarti Ustaz, apakah kayak makan Nabi Adam itu makan doa huldi atau Nabi Ibrahim berdoa
dibangkitkannya Rasul dari kaumnya, apakah itu adalah memang konstruksi untuk menyebut datangnya Rasulullah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam, kalau Nabi Adam, ya, senario Allah, beliau turun dari surga ke bumi. Apakah itu isyarat tentang kedatangan Nabi? Terlalu jauh soalnya. Jadi nyari munasabahnya terlalu jauh sekali gitu ya. Kalau Nabi Adam memang akan menjadi khalifah di bumi masih dekat. Makanya beliau diturunkan ke bumi. Kan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kecuali ini ja'ilun fil jannati khalifah. Kecuali kalau Allah mengatakan aku jadikan engkau Adam khalifah di surga. Maka tidak akan dibuat oleh Allah, dia akan turun ke bumi. Tapi rencana Allah di kitab Azali dan kita tahu karena sekarang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya dulunya nggak tahu, Nabi Adam pun nggak tahu. Sekarang diberitahu oleh Al-Quran kita jadi tahu. Oh berarti rencana Allah itu Nabi Adam jadi khalifah di bumi. Kalau jadi khalifah di bumi, syarat pertamanya ya harus tinggal di bumi. Masa jadi khalifah di bumi tinggalnya di atas? Siapa yang diurus gitu ya kan? Yang diurusnya orang-orang bumi. Maka disitulah rahasianya. Tapi jauh kalau dari Nabi Adam makan buah khuldi kemudian turun ke bumi, terlalu jauh kita kaitkan dengan Nabi Muhammad. Yang paling dekat Nabi Ibrahim, karena memang Nabi Ibrahim datang ke Mekah dan berdoa. Dan Nabi satu-satunya yang ada di Mekah cuma Nabi Muhammad. Berarti kan benar, sebagaimana doa Nabi Ibrahim Allah kabulkan, utus di negeri ini yaitu Mekah seorang Rasul dari penduduk Mekah. Kan bisa kita ketemukan, munasabahnya ada kalau dalam ilmu Al-Quran munasabah. Nabi Isa pun iya munasabahnya. Karena setelah dari Bani Israel semua nabi, dari mulai Nabi Yakub terus sampai Nabi Isa, barulah kata Nabi Isa nanti ada Rasul, tetapi bukan dari golonganmu. Apa buktinya? Namanya Ahmad. Karena Ahmad itu bahasa Arab. Sedangkan Isa bukan bahasa Arab. Ibrahim bukan bahasa Arab. Itu aja sebagai isyarat. Nanti yang datang ini kan ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Nanti aku ini Rasul untukmu ya. Aku membenarkan Taurat. Dan aku benarkan juga nanti kedatangan Nabi Muhammad. Tapi disebutlah namanya Ahmad. Itu kalau mereka ngerti bahasa Arab, mereka makan bilang, kok ini dari orang Arab ya? Karena Ahmad itu bahasa Arab. Isa bukan bahasa Arab. Ibrahim bukan bahasa Arab. Bahasa Ibrani ya. Ibrahim. Ismail juga bukan bahasa Arab juga. Itu wah nama saya Nabi berarti dari bahasa Arab. Orang dari Bani Israel semua. Yang bahasa Arab adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka tahu Ahmad, ini Hamidah Ahmad kan bahasa Arab. Tapi itulah kira-kira gambarannya. Kalau Adam Allah senariokan turun ke bumi itu sangat jauh ya dengan era Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau Nabi Ibrahim memang faktanya beliau sampai ke Mekah dan beliau berdoa. Nabi Isa pun memang menyampaikan kepada Bani Israel karena era setelah Nabi Isa adalah Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair.